Bersama saya sekarang ini adalah sebuah mobil terbaru yang akan diluncurkan oleh Audi di Indonesia di tahun 2021 ini. Ya, ini adalah Audi A5 Sportback versi tahun 2021 yang sudah mengalami facelift sejak pertama kali diluncurkan di tahun 2018. Welcome to Carvaganza and let's talk about car. Dan sekarang kita akan review Audi A5 Sportback edisi 2021. Jadi, Audi A5 Sportback ini adalah model atau produk pertama yang Audi luncurkan untuk pasar Indonesia di tahun 2021. Mobil ini pertama kali muncul di 2018 dan sekarang meluncur dengan berbagai penyegaran, peningkatan, bahkan peningkatan fitur dibandingkan versi sebelumnya. Di kelasnya, mobil ini menjadi rival dari BMW seri 4 Grand Coupe karena ini adalah sedan 4 pintu dengan bentuk atau desain coupe, sementara Audi menyebutnya sebagai Sportback. Untuk Mercedes-Benz mungkin ada di C-Class, karena sampai sekarang C-Class nggak ada model coupe 4 pintu, yang ada C-Class dan C-Class Coupe. Untuk di Indonesia sendiri, mobil ini beredar dengan varian Audi A5 Sportback 40 TFSI. Mobil ini menggunakan mesin 4 silinder 2000 cc turbo yang punya output 190 horsepower, sementara torsinya 320 Nm. Mesinnya dipadukan dengan transmisi dual clutch 7 percepatan otomatis yang hanya menggerakkan untuk roda depan, karena ini bukan varian quattro. Nah, bicara soal mesin sudah, sekarang kita bicara soal perubahan visualnya. Gaya dari Audi A5 Sportback sebelumnya dipertahankan pada model facelift ini. Kita bisa lihat ada lekukan yang cukup tajam di bagian depan bonet atau kap mesinnya, yang sementara di bagian bawahnya kita bisa lihat ada sentuhan gaya baru yang sudah diadopsi oleh Audi di beberapa model sebelumnya. Seperti kita bisa lihat di sini, di atas frame grillnya ada 3 slot vertikal yang sebenarnya ini awalnya diadopsi dari model Audi A3 generasi terbaru yang juga mengadopsi gaya desain ini. Grillnya kurang lebih masih sama, masih dengan frame dengan warna chrome seluruhnya dan kisi-kisi heksagonal khas Audi yang mendominasi fascia depan dari mobil ini. Untuk lampu utamanya menggunakan teknologi LED matrix yang sebenarnya kalau bahasa marketingnya itu adalah sistem adaptif, jadi mobil bisa menyesuaikan pencahayaan sesuai dengan situasi atau kebutuhan dari pengemudi dalam kondisi apapun, terlebih saat kondisi gelap atau mungkin saat berpapasan dengan lalu lintas dari arah berlawanan. Jadi mobil ini akan secara otomatis menyesuaikan pencahayaannya agar tidak mengganggu dan menjamin keselamatan pengemudi sendiri atau pengendara lain di jalan. Kemudian mobil ini menggunakan trim S-Line untuk eksteriornya, jadi gayanya lebih sporty. Mungkin kalau bisa disamakan seperti di BMW itu adalah M Sport atau M Performance, dan di Mercedes-Benz itu AMG Line. Jadi kalau untuk Audi namanya S-Line. Untuk A5 sendiri, fascia depannya punya gaya yang lebih sporty. Sini ada leg spoiler yang bisa mengalirkan udara tambahan atau memberi downforce tambahan untuk bagian depan ke bagian radiator. Dan di sini di bagian samping ada aksen aluminium brush, bukan chrome seperti di bagian tengah grill yang menjadi karakter dari trim S-Line. Di sini kita bisa lihat ada sebuah bulatan yang sebenarnya ini bukan fog lamp tapi adalah sensor untuk mendukung beberapa fitur pendukung dari Audi A5 Sportback. Di sini ada lubang horizontal juga untuk memberikan aliran udara ke bagian luar agar lebih efisien dan tidak memberatkan di bagian depan. Dan di sini ada aksen panel hitam yang seperti intake tapi sebenarnya semuanya tertutup untuk memberi nilai aerodinamika yang lebih efisien. Tidak hanya desain di bagian depan, trim dari Audi S-Line juga bisa kita temui di bagian samping. Di atas fender ini ada sebuah emblem atau aksen yang menandakan S-Line, dan ini satu-satunya tulisan atau emblem S-Line yang tersedia atau terpasang di mobil ini. Untuk kaki-kakinya kita bisa lihat di sini ada velg dengan desain palang 5 single tone yang setiap palangnya ini terbelah dua dengan diameter 18 inch, sementara bannya adalah 245/40R18. Selain itu, trim S-Line yang bisa kita temui dari A5 Sportback ini ada pada side skirtnya yang
desainnya lebih sporty dan ada lekukan-lekukan tertentu yang membuat tampilan mobil ini lebih atletis. Sementara karena ini adalah 4-door coupe, jadi kalau kita buka pintunya nggak ada frame di atas, alias mobil ini frameless. Jadi dibandingkan Audi A4 yang menjadi basis atau sharing platform dari mobil ini, A5 Sportback bisa lebih lebih bersolek, bisa lebih show off kalau kita bawa mungkin nongkrong sama teman-teman atau ke parkiran di mall. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya. Tapi sebelum kita bahas bagian belakangnya, kita lihat dulu ini adalah signature design dari Audi A5 Sportback, yaitu atap yang seperti nggak ada garis patahnya dari bagian atap sampai ke bagian belakang. Sementara itu untuk bagian shoulder lainnya juga tegas, di sini lebih lebar, semakin lebar dari depan sampai ke belakang untuk menciptakan karakter yang lebih atletis. Oke, sekarang kita lihat ke bagian belakang. Sebenarnya juga desainnya mirip-mirip dengan A4 sedan biasa, dan di sini kita bisa lihat ada emblem 40 TFSI yang menjadi satu-satunya penanda varian dari Audi A5 Sportback yang dipasarkan di Indonesia. Lampunya punya karakter LED bar yang lebih modern dengan ada 3 spektrum di bagian pintu bagasi dan ada spektrum yang lebih besar lagi di bagian bodi samping bagian luarnya. Kalau kita lihat ke bagian bawahnya, ini juga menjadi signature dari varian atau trim S-Line, yaitu aksen aluminium brush atau warna abu-abu, yang di bagian tengahnya ini ada aksen seperti diffuser yang hanya bagian ujung, dan di sini ada cover knalpot yang sayangnya nggak menyatu dengan knalpot aslinya di bagian dalamnya. Tapi seenggaknya Audi masih membuat cover atau exhaust tip ini agak menyatu dengan knalpot aslinya, bukan hanya kosmetik atau cover aja seperti di beberapa merek lain di pasar premium atau khususnya pabrikan dari Jerman. Oke, untuk pintu bagasinya sekarang melalui remote kuncinya kita bisa buka secara elektrik dengan pencet 2 kali di sini. Dia akan buka secara otomatis, dan karena ini adalah Sportback, jadi kaca bagian belakangnya ikut terangkat. Selain untuk membuat tampilannya lebih sporty, lebih berbeda dari model lain, model ini juga memberikan ruang bagasi yang lebih lega dibandingkan versi sedan. Dan seperti barusan diperlihatkan, mobil ini juga bisa menutup pintu bagasinya secara otomatis ketika kuncinya terdeteksi di area yang masih bisa dijangkau oleh sensor. Oke, jadi itu dia untuk eksterior Audi A5 Sportback 2021. Sekarang kita lihat ke bagian interiornya. Alright, selamat datang di interior Audi A5 Sportback edisi 2021. Secara keseluruhan desainnya masih sama, tapi yang langsung terlihat perubahannya adalah sistem infotainment yang sekarang punya layar lebih besar. Kita nyalain sedikit sistemnya. Di sini kita bisa lihat ada layar 10,1 inci yang menjadi pusat atau seluruh operasional sistem infotainment dari Audi A5 Sportback. Dibandingkan sebelumnya, sekarang semuanya dikendalikan sepenuhnya langsung di layar sentuh. Nggak ada lagi pengontrol di bagian konsol tengah, yang sekarang hanya tersisa satu tombol kecil untuk mengatur volume audio dan skip track atau mengganti channel radio secara manual. Di sini touchscreen-nya udah benar-benar seamless, operasionalnya lebih enak. Dan untuk di bagian bawahnya, di sini ada panel pengaturan AC yang bisa kita langsung atur dari tombol putar, dan di sini akan muncul beberapa optional seperti arah tiupan atau blower AC untuk synchronize temperatur, 3 zone untuk mengatur di bagian belakang juga, dan sini bagian tengah untuk mengatur kecepatan blower ya. Di sini ada mode untuk AC maksimal, on atau off, dan di sini juga ada pengaturan masing-masing untuk arah blower untuk pengemudi di bagian kanan atau penumpang di sebelah kiri. Kita lihat ke bagian bawah lagi, di sini ada beberapa tombol. Yang paling menarik adalah untuk drive select. Jadi di sini tombol untuk memilih mode berkendara yang tersedia dalam 5 pilihan dari Audi. Pertama ada efisiensi, ada comfort, ada auto, dynamic, dan individual yang bisa disetting masing-masing untuk karakter mesin, suspensi, setir, dan bahkan perpindahan untuk transmisinya.
Oke, kemudian selain dari sistem infotainment dan pengaturan untuk sistem convenience, salah satunya dengan AC, di sini kita bisa di konsol tengah ada ring light dengan warna-warna yang bisa kita ganti. Selain itu di sini juga ada di bagian samping konsol tengah yang merupakan bagian dari ambient light atau interior lighting yang bisa kita atur warna dan brightness-nya sesuai selera kita. Di sini kita bisa lihat background lighting kalau untuk Audi menyebutnya. Di sini ada beberapa pilihan warna atau tema seperti Impulse, Maritime, Caribbean, Audi Drive Select yang akan menyesuaikan mode berkendara yang dipilih saat kita menggunakan mobil ini, dan individual yang bisa kita setting pilihan warnanya sesuai selera kita masing-masing. Kemudian balik ke bagian belakang lagi, lebih ke belakang di konsol tengah, ini ada tuas transmisinya yang posisinya enak ya kalau dipegang, kerasa sporty, kerasa engaging, seperti di Audi TT dan Audi R8 ya. Kemudian di sini ada tombol untuk auto hold, dan di sebelah kanannya ada tombol untuk mengaktifkan parking brake elektrik. Di sini ada konsol tengah yang kompartemennya ternyata nggak terlalu besar karena nggak terlalu dalam, padahal mobil ini punya penggerak roda depan yang seharusnya punya ruang yang bisa lebih dimanfaatkan lagi di bagian bawah mobil ini karena tidak adanya gardan tambahan atau drive shaft yang terhubung ke bagian belakang. Tapi untungnya ini bisa diposisikan maju mundur sesuai ergonomik kita saat mengemudi. Untuk posisi duduknya masih tipikal sedan Audi, karena ini adalah sedan sportback, jadi posisi duduknya lebih enak kalau kita posisikan lebih rendah. Jadi untuk membuat garis bahu dari frame kaca ini juga lebih tinggi dari posisi duduk kita. Sementara kursinya sudah bisa kita atur secara elektrik, baik naik turun, maju mundur, dan reclining. Untuk setirnya sayangnya masih pengaturannya menggunakan sistem manual, belum elektrik, baik itu untuk tilt dan teleskopiknya. Nah, mendampingi sistem infotainment yang baru dengan layar 10,1 inci, di bagian pengemudi sekarang terpasang Audi Virtual Cockpit alias panel instrumen yang full digital yang sekarang menggunakan layar 12,3 inch. Di sini fungsinya banyak sekali, bisa kita atur tema atau tampilan dari sistem panel instrumennya, atau kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita untuk mendapatkan informasi untuk kondisi kendaraan, baik itu untuk konsumsi bahan bakar, baik itu untuk aktivasi fitur-fitur pembantu pengemudi, dan berbagai hal yang lain yang bisa kita manfaatkan. Untuk fungsi pendukung pengemudi lainnya, di sini ada slot USB yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan smartphone ke bagian sistem infotainment yang sekarang udah mendukung koneksi Android Auto dan Apple CarPlay, tapi belum wireless, dan di sini nggak ada wireless charging. Sementara di balik konsol tengah atau armrestnya, di sini ada juga satu slot USB Type-C yang kemungkinan hanya untuk charging atau ngisi ulang baterai smartphone selama perjalanan. Dan di sini juga ada lighter yang juga bisa digunakan sebagai untuk mobile charger seandainya di sini kurang banyak untuk penumpang di belakang. Oke, jadi itu dia untuk interior bagian depan Audi A5 Sportback. Sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Alright, ini dia interior untuk kursi baris kedua Audi A5 Sportback. Oke, kita buka lagi. Sini kita bisa lihat di belakang juga frameless, dan dimensi pintunya nggak begitu lebar, nggak begitu besar ya. Karena basisnya mobil ini adalah A5 Coupe yang juga dipakai sebagai model RS5 di balapan DTM di Jerman. Sebenarnya nggak banyak yang bisa dibahas juga untuk interior kabin baris kedua dari A5 Sportback ini. Untuk kenyamanan, legroom ya, kalau kursi depannya disesuaikan dengan posisi duduk saya yang udah nyaman, ini lumayan banyak untuk legroomnya, sejengkal ada nih masih. Apalagi di sini ada cekungan di balik kursi baris depannya. Untuk ergonomi, di sini ada armrest yang udah disediakan juga satu kompartemen yang nggak terlalu besar di bagian tengahnya, dan sini ada
2 buah cup holder. Tapi kalau nggak perlu dipakai ya udah kita buat armrest saja atau dilipat untuk dipakai duduk untuk penumpang kelima. Karena mobil ini punya AC triple zone, jadi di sini kita bisa atur sendiri AC-nya, baik itu kecepatan sampai suhunya di bagian sini. Di sini juga terdapat power outlet 12 volt. Kalau misalnya nggak kebagian charger USB langsung dari bagian depan, kita bisa pasang travel charger di sini untuk charge smartphone kita selama perjalanan. Selain itu, posisi duduknya kita bisa lihat di sini bagian bawah ini agak disudutin ke atas ya untuk kasih karakter atau sensasi duduk yang lebih sporty seperti layaknya duduk di mobil coupe, tapi dengan ruangan yang lebih bersahabat untuk penumpang dewasa. Untuk headroomnya di sini pas 5 jari untuk saya yang tingginya 170 cm. Dan selain itu cuma ada fitur pendukung seperti hook untuk gantungan pakaian, mungkin kalau kita bawa pakaian cadangan. Di sini ada lampu baca, semuanya udah LED warna putih, dan headrest yang bisa diatur ketinggiannya walaupun nggak banyak karena atapnya yang rendah di bagian belakang. Oke, jadi itu dia review kami untuk mobil ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau Anda suka video ini, silahkan klik tombol like. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel The Official Auto dan main ke website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Terima kasih. Sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.